Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, Bapak Ibu dan temanku semua, selamat berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan temanku semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia dunia maupun akhirat. Kembali kami hadir di sini dalam tausiah kuliah subuh oleh Ustadz Ishak Abdul Aziz memasuki Ramadan hari yang ke-23 tahun 1446 Hijriah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ma'man khaliqul insi wal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah al-maghfurur rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul akhir. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa khairil ajmain ila yaumil ikhwani barallah usikum fa ila Allah faqad faza. Qala Allah ta'ala a'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Ayat. Jamaah kajian subuh yang mudah-mudahan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat makhluk terbaik yaitu manusia yang diawali dengan penciptaan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diberi tugas sebagai Rasulullah. Ini adalah untuk membimbing manusia sedunia dalam rangka menuju kebahagiaan akhirat. Mari kita bersama-sama bertekad, berbuat dan berusaha untuk kebahagiaan kita semua di akhirat. Di antara usaha kita untuk menuju kebahagiaan di akhirat adalah kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dengan kita mengkaji ayat Al-Quran, dengan kita penuh semangat dan berdoa terus, semoga hidayah masuk kepada kita untuk menuju surga. Jamaah subuh yang saya muliakan, Nabi Adam alaihissalam diutus menjadi pemimpin manusia sedunia dari awal sampai akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para utusan dari Adam sampai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu upaya kita untuk mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicontohkan oleh para nabi dari Adam sampai Muhammad SAW, menuju hidup yang hidup, bukan hidup yang mati. Hidup yang hidup maksudnya di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Doa kita semua dan pendek tapi bermakna. Coba mari kita amalkan bersama. Doa pendek tapi bermakna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk yang mendapat mudah-mudahan terus di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian setiap subuh adalah insya Allah untuk memberi pembekalan kita. Bekal dalam rangka menuju doa itu tadi. Itu kita mohon Allah agar di dunia juga hasanah, di akhirat juga hasanah, dan selamat dari siksa neraka. Dalam doa itu mesti harus kita ikhtiar. Dalam ikhtiar pasti ada godaan. Maka diseimbangkan dan harus mempunyai cita-cita melawan kepada godaan iblis, laknat Allah sampai kepada anak cucunya itu para syaitan. Berbahagia kita bersama diberi pelajaran ta'awud, diberi pelajaran ta'awud yang tidak mesti ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian diawali berjaminan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dan kita dengar dan kita paham, siapakah yang menjadi tonggak penasaran? Itu iblis dan Allah. Rasulullah SAW itu memberitahu kepada kita dengan kalimat yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap saatnya kita harus mempunyai minta pertolongan dari segala macam godaan yang dipimpin oleh setan, dan setan adalah manusia iblis. Saya membawa kitab ini dan mari nanti disediakan kaji bersama. Judulnya kitab Rahasia-Rahasia Besar Iblis yang dibuka kepada Nabi Muhammad SAW. Rahasia-rahasia besar iblis yang dibuka kepada para nabi, termasuk nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dari para rasul itu memimpin umatnya, semuanya memimpin umatnya untuk menjadi orang yang berbakti kepada Allah, mengikuti jejak para nabi yang menjadi uswah hasanah, contoh yang baik. Dari itu, alhamdulillah Anda kita bersama itu dalam Ramadan ini masih ramai dikunjungi dari segi pelosok-pelosok yang ada untuk kajian di Masjid Al-Islam ini. Dan semoga dengan kajian-kajian itu tetap menjadi kebahagiaan kita bersama. Karena apa? Orang yang mencari ilmu itu setapak atau setingkat sekejap beranak juga mendapat pahala dari Allah. Hadisnya likul khawwatir rasul. Setiap kecak, setiap langkah itu diberi pahala sepuluh jerinya. Belum pahala lain, mungkin ketemu dengan kawan bersama dan sebagainya. Berangkat saja sudah gini. Jadi sebuah ini adalah termasuk sebuah pendidikan kita untuk hidup menuju kebahagiaan kita seperti doa kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini adalah rahasia besar iblis yang dibuka kepada para nabi, maka mari kita bersama-sama kaji apa sih sebenarnya. Pada kitab ini ditulis
siapa satu beberapa penjelmaan iblis. Iblis menjelma dalam segalanya. Maka di sini dikatakan dalam buku ini beberapa penjelmaan iblis. Bisa kita lihat, bisa tidak, bisa kecil, bisa besar, sampai anak-anaknya itu masuk ke dalam pribadi manusia yang kita tidak rasa dengan hadisnya asyaiton yajri majruha. Asyaiton syaitan anak-anak iblis yajri mengalir majruha di aliran darah manusia. Mari bayangkan bagaimana sih kita mencontohnya. Ketika dia dapat dibunuh orang mati berenang dalam beriman. Licik iblis, setan maksudnya itu licik sekali. Liciknya bagaimana? Hanya yang perbuatan bagus sebulan jelek. Kayaknya perbuatan taat sebulan maksiat. Karena yang kita lihat dari segi bagaimana kitanya dan bagaimana kita menanggulanginya. Sebagai contoh, kayaknya perbuatan bagus tapi jadi jelek. Kita ada saja semangat tidak percaya. Kita sudah niat mau berangkat ngaji atau ceramah dan sebagainya, sudah berniat bagus kan. Tapi jeleknya setan masuk. Kebagusan yang bukan terbaik sih dari racunnya apa lain, maka dia pada tapi hatinya sudah digobai oleh iblis lalu dia pamer. Hanya itu supaya seperti orang ini utama punya posisi lain, hal-hal yang lain sudah lihat itu orang yang kalau dia ambil ke dalam ngomong halal terus ya ngomong sing bodoh dia. Nah ini setan berbunyi. Bagaimana maksudnya? Memang iblis itu sangat licik dengan semua tentara. Maka di dalam buku ini mungkin pelan-pelan kami akan membacakan, tapi judul buku ini rahasia besar iblis yang dibuka kepada para nabi. Dan para nabi memberikan pelajaran untuk produktifnya kepada manusia, kepada umatnya, agar manusia tidak terbawa oleh godaan iblis dan tentara. Secara ringkas yang pertama beberapa penjelmaan iblis. Iblis menjelma dalam wujud asli. B. Iblis menjelma dalam wujud manusia. Menjelma caranya apa ya caranya? Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh iblis, salah satu kekuatan yang dimiliki oleh iblis adalah kemampuannya berubah bentuk. Kemampuannya berubah bentuk sesuai dengan kehendaknya menjadi sosok tertentu. Kekuatan menjadi sosok tertentu ini memang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis dalam rangka menggoda dan menjuruskan manusia ke jurang yang hina-hina. Boleh anak wong sing ulama payahnya hebat, tapi sekiranya boleh ulang bahwa paling ada sing menyesal. Banyak budaya-budaya itu memang iblis masuk kepada manusia dengan potensi apa saja dan akan menyediakan menyesuaikan kepada yang diajar. Jadi menjerumuskan manusia ke jurang yang hina-hina. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada
Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalimat dari minasyaitonir dari godaan syaitan. Tetapi pimpinan yang namanya iblis itu licik sekali makhluknya. Dibagi tugasnya. Kalau petani ya setan si petani, kalau pegawai setan si ya, kalau para alim setan si maling. Nanti akan dibelokkan kemana sesuai dengan iblis Allah, tapi manusia tidak tahu bagaimana kembalinya. Maka dari itu dengan kajian ini sangat penting supaya mereka tidak terlena dan tidak mudah dibawa oleh setan Allah dan iblis. Kita kaji sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran Sunnah. Kita terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu jalan iblis sebelah Allah dan iblis Allah adalah banyak mencoba sebagai apa saja. Masuk di pori-pori, asyaiton di masuk di kalangan ulama, di alam para sahabat, dia juga masuk. Dan itu adalah mari kita sedikit-sedikit dan yang banyak tidak mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperiksa wujud penjelasan iblis tersebut beraneka-ragam, yang kesemuanya bertujuan agar manusia tertipu sehingga menjadi teman dan sahabatnya. Tentu saja manusia yang tergoda oleh perangkap iblis ini akan terjungkal dari posisinya sebagai seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Akhirnya tidak sedikit manusia pada awalnya dia beribadah, pada awalnya manusia itu pada awalnya dia beribadah, berbuat baik dan berbuat banyak kebaikan lainnya. Kemudian berubah secara tragis menjadi pribadi yang durhaka, arogan dan merusak tatanan alam semesta. Jadi licik sekali itu iblis dan tentaranya kepada manusia. Hari itu kita banyak berdoa kepada Allah dengan ta'ala. Mari kita ikuti. Salah satu contoh yang sering kali kita dengar baca dari kemampuan iblis dalam menyamar menjadi makhluk lainnya adalah ketika menyamar sebagai ahli ibadah, menyamar sebagai ahli ibadah tidak dapat beasiswa. Dengan berita beasiswa atau beasiswa. Ia adalah seorang ulama, beasiswa ulama, mian ulama. Ia adalah seorang ulama yang dipisahkan tidak pernah berbuat maksiat sekalipun selama 200 tahun. 200 tahun uripet orang tahu maksiat. Beasiswa 200 tahun berapa lama? Hampir itu orang 20 tahun sebulan. Orang dulu 200 tahun. Bahkan karena mereka pun kagum terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini. Siapa? Siapa? Yang satu ini tadi ulama beasiswa. Mereka kagum kepada beasiswa. Umur 20 tahun, mereka menteri. Meskipun demikian, bukan iblis namanya bila tidak lihat dan licik. Bagi seorang yang hebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir yang mudahnya. Itu namanya. Saat itu bagi bangun terhadap porian iblis yang ibadahnya tampak lebih hebat daripada manusia.
caranya menjelma dari maksimalin bisa iblis ya. Selama 3 hari 3 malam iblis beribadah. Berapa? 3 hari 3 malam iblis beribadah tanpa makan dan tanpa tidur. Dengan strategi iblis tersebut, Barjisa menjadi takut terhadap bujukan iblis. Ia menuruti perintah iblis yang mengajarnya menenggak minuman keras. Iya, hammer. Minum hammer ya. Menenggak minuman keras bersihnya. Nama bedanya dengan perempuan cantik. Kemudian dibunuhnya wanita ini karena ketahuan hamil. Ada cantik kayak keburi jadi petang. Oh ya jadi kemenangan dibunuh. Yang berzina, yang sebab yang mati itu bertumpuk-tumpuk. Iblis berpintar merusak karya orang dibunuhnya. Itu karena ketahuan hamil. Nah, di penghujung drama pertarungan kelas atas itu, mahasiswa yang ahli ibadah akhirnya bersujud kepada iblis hingga meninggal dunia di tiap gantungan karya-karya kafir yang meninggal. Ya, itu bisa jadi dengan anggar. Oh, dibaca itu contohnya menembok lagi. Mahasiswa pendeta akhirnya mati dalam tiang gantungan karya kafir. Tentang penjelmaan ini ditegaskan dalam hadis berikut. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidur, berarti dia benar-benar telah melihatku seperti sewaktu bangun. Sebab setelah itu tidak dapat menyerupai diriku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Nabi Muhammad setan tidak mau menyerupai. Jadi ulangi, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidur, berarti dia benar-benar telah melihatku seperti sewaktu bangun. Sebab setelah itu tidak dapat menyerupai diriku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Anas radhiyallahu menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya rapatkan barisanmu. Bahasa Sawusuk aku rapatkan barisanmu, berdekatlah dan luruskan lehermu. Demikian yang menggenggam jiwaku, sungguh aku melihat setan-setan itu memasuki sela-sela barisan sebagaimana kambing yang hitam dan kecil. Hadis Abu. Ini dikatakan Rasulullah kalian kecil lurus lagi. Imannya biasa membantu sawu sufufakum fa'inna tasbih asukum min tanawab islam. Jadi yang beriman di Muhammad sawu sufufakum dari pelajaran tangan kirinya dia sendiri terus kebacaannya apa perlu sawu sufufakum luruskan barisan urut bin luruskan barisan lain atas cukup satu lurusi barisan minta maaf sholat termasuk daripada kesempurnaan sholat. Ulangi belajar ini adalah merupakan pertama ingin beberapa sholat orang lurus utama orang lurus ada sikap lurus. Aku gaya cician kalau bilang tadi mungkin ini anggota kecil apa-apa kita tidak kadang-kadang orang-orang yang memahami jadi mari kita
sholat, upayakan jika jangan mengganggu kemudian amal kita dan agar baris yang terus saling mengingatkan. Caranya orang berdua dengan pucuknya jedik lurus apa? Dan dari di sini sudah ada kembali malu sudah orang ini sudah betul mesti kita pahami dulu dari segi yang diajarkan. Kemudian kedua hadis tersebut menandakan bahwa iblis mampu menjelma menjadi berbagai sosok yang diinginkannya dalam rangka menggoda dan mengajak manusia kepada kedurhakaan. Mengenai itu, Rahmat Ramadan Al-Bajali Rahmat Ramadan Al-Bajali menjelaskan bahwa iblis terkadang menjelmakan diri dalam wujud yang menakutkan dan kadang menjelma dalam citra yang penuh persahabatan dan simpatik. Ini simpatik, bersaudara, bersahabat dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Basisho. Lebih dari itu, penjelmaan tersebut tidak jarang pula menawarkan sejumlah kesaktian, kemampuan, kehebatan dan lain sebagainya kepada manusia yang memilikinya. Oke, sakti, oke, hebat, dan sebagainya. Nah, pada bagian ini saya mengungkapkan sejumlah penjelmaan iblis yang terjadi dalam kehidupan para nabi. Iblis menjelma dalam wujud asli. Iblis menjelma dalam wujud asli. Tak dapat dipungkiri. Kita hanya bisa melihat iblis dalam wujudnya yang tidak asli alias penampakan. Sebab manusia biasa memang tidak akan mampu melihat wujud iblis yang asli. Hal ini diperbuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la ya'tinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'uhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawun inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Terjemahnya, hei anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Hei anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengajarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya kedua awalnya. Ada tiga. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat maka kepada mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Qur'annya dalam Al-Qur'an ayat 27. Nanti bisa baca. Selanjutnya dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pekerjaan iblis adalah menipu manusia dengan berbagai bujukan ampuh yang diberikannya. Dengan tipu daya iblis itu Adam dan Hawa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya karena telah memakan dua pohon larangan siksa dari kulti orang. Selain itu, iblis dan para pengikutnya tidak tampak oleh mata manusia. Meskipun demikian, mereka mampu melihat manusia dengan mata telanjang. Itulah kerja iblis.
serta para pasukannya. Aspek ini pula yang harus betul-betul diperhatikan oleh manusia. Musuh yang nyata saja sulit dihadapi dan ditaklukkan, apalagi musuh yang tidak tampak oleh mata, yang tentu saja lebih sulit dikalahkan, yaitu iblis laknatullah. Lantas pertanyaannya, pernahkah iblis menampakkan diri dalam wujudnya yang asli? Jawabannya adalah pernah. Akan tetapi hal ini hanya dapat diketahui oleh orang-orang istimewa semacam para nabi, aulia, dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Terkait itu, Nabi Muhammad SAW pernah melihat iblis dalam wujudnya yang asli. Ulangi. Terkait itu, Nabi Muhammad SAW pernah melihat iblis dalam wujudnya yang asli. Hal ini merupakan tanda kenabian beliau. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan hal ini. Sungguh, ifrit dari bangsa jin mendatangi itu semalam secara tiba-tiba guna memutus sholatku. Maka Allah menjadikan godaan menguasainya. Semula aku ingin mengikatnya pada salah satu tiang masjid, sehingga pada pagi hari kalian bisa melihatnya. Namun aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman. Ia pernah berdoa, wahai Rabbu, ampunilah aku dan anugerahkanlah aku kepada kerajaan yang tidak pantas didapatkan oleh seorang pun setelah aku. Dalam hadis yang lain, Abu Darda radhiyallahu berkata, Nabi Muhammad SAW berdiri untuk mengerjakan sholat. Kami mendengar beliau berkata, aku berlindung pada Allah Subhanahu. Kemudian beliau berkata lagi sebanyak 3 kali, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Saat itu beliau membentangkan tangan seakan-akan menangkap sesuatu. Ketika beliau selesai sholat, kami bertanya, wahai Nabi Muhammad SAW, kami baru saja mendengarmu mengucapkan sesuatu dalam sholat yang tidak pernah kami mendengarmu mengucapkannya sebelumnya. Dan kami juga melihatmu membentangkan tanganmu. Jadinya beliau menjawab dengan ungkapan yang membuat para sahabat keheranan. Sungguh musuh Allah iblis datang dalam bentuk bola api yang ia letakkan di wajahku. Aku katakan kepadanya, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Ta'awud maksudnya berlindung kepada kamu. Aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku berkata lagi sebanyak 3 kali. Aku melaknatku dengan laknat Allah yang sempurna, yang pantas memuliakan. Lalu aku ingin menatapnya. Demi Allah, seandainya bukan karena doa saudara kami Sulaiman, niscaya iblis itu dijumpai pada kami hari dalam keadaan terikat hingga dapat dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Dengan demikian, iblis ternyata juga menampakkan diri dalam wujudnya yang asli. Akan tetapi hanya orang-orang yang memiliki keistimewaan yang mampu melihatnya, sedangkan manusia biasa tidak akan mampu melihat sosok atau wujud iblis yang asli jika tidak bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pokoknya iblis diberitahu di sini. Kemudian yang iblis menjelma dalam wujud manusia. Iblis seringkali menampakkan diri dalam wujud manusia. Hal ini terjadi pada istri Nabi Ayub alaihissalam. Saat itu iblis menampakkan diri dalam wujud manusia bersubat, menampakkan diri dalam wujud manusia bersobat. Ia menggoda rahmat dengan menawarkan satu syarat.
agar sang suami Nabi Ayub meminta sembuh dari penyakit yang diderita. Allah Subhanahu. Nabi Ayub itu dicoba oleh Allah dengan penyakit yang menahun, akibat rasa haus dan sebagainya. Nanti disebabkan ada. Pada waktu itu Nabi Ayub ditinggal oleh istrinya, yang mungkin cara bahasa kita itu akil kasar dan sebagainya. Setelah itu, karena Nabi Ayub tidak sempat ditinggal istrinya, Nabi Ayub berkata, "Moko abal-abal berkomi status nyata." Itu ucapannya. Tapi setelah Allah menyembuhkan Nabi Ayub yang sakit kemana-mana, kemudian Nabi Ayub itu kepada Allah, bagaimana saya sudah suka mau menjadi dia gimana, dan Allah memberikan rahmat kepada Ayub supaya aktifannya adalah untuk syukur status sedekahnya, sedekah maksudnya syukur status berat asalnya seperti bertopik status. Kayak ada bertopik status mau rencana yang apa, tapi karena mahabohnya itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan besok duduk jangan sekelulang ada 100 diikat di tepian mariposamu. Ini Allah Maha Berkasih. Begitu situasinya, dan situasi Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan istrinya menahan dengan situasi itu. Kiranya itu dulu sekarang yang bisa berlanjut pada suku yang mendatang. Ini kayaknya penting kita dengar dan hanya dibaca kalau diterapkan secara global ini kurang sih. Mohon maaf, ini adalah menurut saya insya Allah pada ini adalah wujud manusia insya Allah suku yang mendatang. Tadi kita dengan kalimat aspek subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak ada alhamdulillah. Demikianlah kuliah subuh yang telah disampaikan oleh Ustadz Ishaq Abdul Aziz. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu dan temanku semua untuk segera subscribe, like, komen, dan share atas kerjasama dan partisipasinya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.